Perkenalkan, nama saya Irham Rosyadi Pasaribu dari manajemen dakwah A. Pada video kali ini saya ingin menceritakan tentang Sumpah Pemuda, Sumpah Palapa, dan Ashabul Kahfi. Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dari hasil rapat para pemuda, yakni pada Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda menyelenggarakan rapat atau Kongres Pemuda yang diusulkan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia ataupun PPPI, yakni organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah para pemuda yang hidup dalam keadaan tertidur selama 309 tahun di gua. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, bermula dari negeri yang bernama Afasus dengan pemimpin yang kejam dan penyembah berhala bernama Raja Dakyanus. Ia tidak segan membunuh siapapun yang menolak untuk diajak mengikuti perintahnya dalam menyembah berhala. Kabar bahwa ada kumpulan para pemuda yang menolak menaati perintahnya pun terdengar olehnya. Para pemuda tersebut menyebutkan alasan mereka menolak menyembah berhala karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Dakyanus pun tidak tinggal diam dan mulai menawarkan keuntungan bagi mereka, seperti harta hingga jabatan agar mau menyembah berhala. Namun mereka tetap teguh pada pendiriannya dan menolak semua tawaran menggiurkan dari Raja Dakyanus. Keteguhan para pemuda tersebut diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda warabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lanad'u min dunihi ilaha kunna idza sadaqa. Artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.
Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan atau sumpah yang dikemukakan Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit pada 1336 Masehi. Gajah Mada merupakan seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang dikemukakan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih kontroversial. Banyak masyarakat Indonesia yang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasional Indonesia dan persatuan Nusantara. Ketika pengangkatannya sebagai Mahapati Amangkubumi Gajah Mada Sumpah Palapa, ia mengatakan, "Sira Gajah Mada Patih Amangkubumi Inten Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada Laun Huus Kala Nusantara Ingsun Mukti Palapa. Lamun kala ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, Dompo, ring Bali, Sunda Palembang. Masik saman ingsung amukti palapa." Artinya, kamu Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan kuasa. Kamu Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan kuasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan kuasa.